Pernah kepikiran gak sih gimana caranya email yang barusan kita kirim itu bisa sampai ke seberang dunia cuma dalam hitungan detik? Di balik semua keajaiban itu, ada sebuah sistem yang mirip banget sama GPS raksasa buat internet. Nah, hari ini kita akan bongkar cara kerjanya, yaitu konsep perutean jaringan. Jadi pertanyaannya, di tengah jutaan persimpangan di internet, kok data kita bisa tahu ya harus belok kiri atau kanan? Itulah pertanyaan inti yang akan kita jawab bareng-bareng. Anggap aja kita lagi ngikutin petualangan sebuah paket data melintasi dunia maya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu dasarnya. Apa sih perutean itu? Terus, kita lihat dua cara utamanya, statis lawan dinamis. Dan terakhir, kita akan ungkap rahasia gimana jaringan bisa milih rute tercepat dari jutaan kemungkinan. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama, apa itu perutean jaringan? Coba lupain dulu istilah teknisnya. Anggap aja ini adalah sistem GPS yang memang dirancang khusus buat pakai data kamu. Seperti yang tertulis di sini, intinya sih perutean itu proses nentuin arah. Tapi yang lebih penting, ini tuh otaknya internet loh. Tanpa proses ini, setiap email atau video yang kamu kirim bakal berhenti di router pertama, bingung mau kemana lagi. Perutean inilah yang mastiin data kamu nggak nyasar di jalan. Nah, visual ini ngejelasinnya pas banget. Coba bayangin, tiap router di internet itu kayak persimpangan jalan yang super rame. Apa jadinya kalau data kamu nyampe situ tanpa peta? Ya pasti berhenti, bingung, atau malah muter-muter gak jelas. Nah, perutean inilah yang ngasih peta dan instruksi belokan yang tepat. Sekarang setelah kita tahu apa itu kerutean, kita bakal lihat dua cara utama buat ngelakuinnya. Bayangin aja bedanya antara pakai peta kertas jadul sama aplikasi GPS di HP kamu yang selalu update. Di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Di sebelah kiri ada perutean statis. Ini tuh kayak peta kuno yang digambar sekali, udah nggak bakal berubah kecuali ada yang gambar ulang secara manual. Sementara di kanan, ini nih perutean dinamis. Ini Waze-nya kita, selalu hidup, selalu nyari jalan terbaik, dan bisa langsung adaptasi kalau ada macet atau jalan ditutup. Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari metode yang pertama, rute manual atau perutean statis. Namanya aja udah manual. Jadi ya siap-siap, metode ini butuh banyak banget campur tangan manusia. Jadi, poin pentingnya tuh ini, ada seorang admin jaringan yang harus masuk ke tiap router satu-satu dan ngasih perintah, kalau mau ke tujuan X, kamu harus lewat sini. Nah, kalau ada kabel putus atau ada router baru, si admin harus ngulang lagi proses itu ke semua router yang terdampak secara manual. Kaku banget kan? Dan ini dia nih, contoh mantra yang harus diketik sama si admin. Perintah ini intinya bilang, untuk nyampe ke jaringan tujuan ini, kirim datanya ke router berikutnya. Coba bayangin, harus ngetik ini di ratusan router. Salah satu huruf aja, bisa-bisa putus semua koneksi. Oke, sekarang kita pindah ke metode yang jauh lebih canggih dan otomatis. Kalau yang statis tadi isinya ngasih perintah terus-terusan, yang dinamis ini beda. Kita biarin aja routernya ngobrol dan cari jalannya sendiri. Disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Pertama, router-router ini mulai ngobrol satu sama lain pakai bahasa khusus yang namanya protokol perutean. Terus, di langkah kedua, mereka mulai saling gosip soal jaringan. Gue bisa nyambung ke Google nih. Atau awas, jalur ke server X lagi padat banget. Nah, dari semua info itu, tiap router langsung update peta internalnya sendiri. Dan ini semua terjadi otomatis, non-stop, tanpa perlu kita sentuh. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari perutean dinamis. Jadi, ini bukan soal satu router yang paling pintar, tapi soal semua router yang kerja bareng. Dengan saling berbagi info, jaringan jadi bisa menyembuhkan diri sendiri kalau ada jalur yang putus, dan selalu nemu cara terbaik buat ngirim data kamu. Oke, jadi router bisa cari jalan sendiri, keren. Tapi kan internet itu jalurnya banyak banget. Gimana caranya router bisa bedain mana jalan tol sama jalan tikus yang macet? Yuk kita bedah gimana dia milih jalur yang terbaik. Ini dia pertanyaan utamanya. Punya banyak pilihan rute itu bagus. Tapi gimana caranya sebuah mesin bisa tahu mana yang paling bagus? Pasti ada semacam sistem skor dong, biar routernya bisa ngambil keputusan dengan cepat dan cerdas. Jawabannya ada di satu kata ini, metrik. Gampangnya, metrik itu skor yang dikasih ke tiap rute yang mungkin dilewati. Anggap aja kayak estimasi waktu di Google Maps. Rute A mungkin skornya 10, rute B skornya 100. Nah, router tinggal lihat skor-skor ini buat milih. Dan aturannya simpel banget dan ini kuncinya. Di dunia perutean, skor yang lebih rendah itu selalu menang.
Jadi jelas, jalur A yang skornya 10 pasti dipilih daripada jalur B yang berliku-liku dengan skor 100. Misinya cuma satu, cari jalur dengan metrik terendah kemanapun tujuannya. Nah, ini bagian yang paling seru. Ternyata, nggak semua GPS ini ngukurnya sama. Kita lihat tabelnya ya. Ada protokol namanya RIP. Dia cuma ngitung lompatan atau berapa banyak router yang dilewatin. Ini kayak milih jalan yang belokannya paling dikit, bodo amat jalannya mungkin lebih lambat. Terus ada OSPF, ini lebih pintar. Dia lihat bandwidth alias kecepatan koneksinya. Ini kayak orang yang selalu milih jalan tol karena paling lebar dan cepat. Dan yang paling canggih di sini ada EIGRP. Dia ngitung semuanya, kecepatan, kepadatan lalu lintas, bahkan kestabilan jalurnya. Ini Waze-nya dunia perutaian deh pokoknya. Terus gimana kalau ada dua rute yang sama-sama bagus dan skor metriknya identik? Apa routernya jadi galau? Nggak dong. Dia bakal ngelakuin hal pinter yang namanya load balancing. Jadi datanya dibagi dua dan dikirim lewat kedua jalur itu barengan. Mirip kayak buka dua kasir sekaligus di supermarket, antrian jadi lebih cepat dan semua jadi lebih efisien. Dan kita sampai di pertanyaan terakhir. Kalau perutaian dinamis ini pinter banget, otomatis dan bisa adaptasi, kenapa perutaian statis yang manual itu masih ada? Jawabannya adalah soal kebutuhan. Terkadang, buat jaringan yang super kecil atau untuk alasan keamanan tingkat tinggi, punya rute yang tetap dan bisa ditebak itu justru jadi sebuah keuntungan. Jadi, ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih pas buat situasi tertentu.